Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan dan berdoa ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Oke, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian ya. Anwar Hadi hadir. Triani Sapitri hadir. Laila Yunita hadir. Makfiro hadir. Oke, alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum memasuki pembahasan nih, nah ibu ingin kalian mengamati dulu sebuah gambar ya. Ada 2 buah gambar di samping, kalian bisa lihat. Nah ibu ingin kalian mengamati dan memperhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah ibu beri kalian waktu sekitar 2 menit ya untuk mengamati dan memperhatikan gambar yang ada di samping ini. Oke, karena sudah 2 menit kalian mengamati dan memperhatikan gambar yang ada di samping. Nah, ibu ingin tanya kepada kalian, apa nih pendapat kalian setelah mengamati gambar yang di samping? Ayo, siapa yang mau duluan nih menyampaikan pendapatnya? Laila, ya Laila silahkan. Iya, benar sekali mengenai tawuran. Kemudian, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Triani? Ya, Triani silahkan. Iya, benar sekali tentang seks bebas. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Oke, karena tidak ada, ibu ingin bertanya lagi nih kepada kalian. Nah, tadi kan kalian menyebutkan tawuran dan juga seks bebas. Nah, yang ingin ibu tanyakan dari kedua hal yang kalian sebutkan tadi itu termasuk ke dalam akhlak apa? Ya, Anwar Hadi ingin jawab ya? Ya, silahkan Anwar Hadi. Nah, iya benar sekali, ini termasuk akhlak tercela. Jadi, pembahasan kita kali ini itu mengenai akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, pembahasan kita pada hari ini itu ya, akhlak tercela pergaulan remaja yang sekarang ini sudah terjadi ya, mungkin di lingkungan kita ada yang sudah terjadi. Nah, contohnya itu kan akhlak tercela seperti tawuran dan juga seks bebas. Nah, apa sih akhlak tercela pergaulan remaja? Nah, jadi akhlak tercela pergaulan remaja itu biasanya kita identikan atau yang biasa kita sebut atau kita dengar yaitu dengan kenakalan remaja ya. Nah, jadi kenakalan remaja ini itu merupakan salah satu gejala sakit yang secara sosial. Nah, gejala sakit ini secara sosial yaitu yang di lingkungannya. Nah, dia merasa terabaikan dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, jadi dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, jadi dengan dia melakukan hal-hal yang menyimpang, dia akan merasa dia mendapat perhatian dari orang lain. Nah, itu tadi pengertian dari akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, selanjutnya ada nih bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, yang pertama itu ada pergaulan seks bebas. Nah, pergaulan seks bebas ini yang biasanya dilakukan di luar nikah, artinya belum menikah sudah melakukan hubungan seks ya. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak baik. Nah, dan itu akan memicunya adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, dan itu biasanya akan dibenci orang. Kenapa? Karena orang yang biasanya melakukan hubungan di luar nikah itu pasti akan hamil, kemudian
adanya pembuangan bayi. Nah, ada kan biasanya bayi yang baru lahir sudah dibuang. Nah, itu merupakan salah satu dampak-dampak yang tidak baik ya dari pergaulan seks bebas. Nah, kemudian yang kedua ada tawuran. Nah, tawuran di sini itu biasanya sering terjadi karena apa? Saling ejek mengejek sesama teman. Nah, kemudian seperti senggol-senggolan kendaraan, nah dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu hal-hal yang kita lakukan yang justru berujung kepada tawuran. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengonsumsi minuman keras. Nah, mengonsumsi minuman keras ini kita bisa kehilangan kemampuan kita, yaitu kemampuan dalam mengendalikan diri kita. Karena kan ketika kita mabuk, kita secara tidak sadar akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, bahkan sampai-sampai bisa saja orang mabuk itu bisa membunuh orang lain. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini sangat membahayakan untuk kesehatan ya. Nah, jadi pengaruhnya itu kepada sistem kerja otak kita dan juga akan timbul gangguan-gangguan pada diri kita yang ada di dalam diri. Seperti terutama gangguan kesehatan, kemudian terjadinya gangguan di otaknya yang membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena dia saking kecanduannya mengonsumsi narkoba. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya berarti sudah mengerti ya, sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau begitu Ibu akan membagi kalian ya menjadi 2 buah kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu Anwar Hadi dengan Triani Sapitri, dan yang kedua Laila Yunita dengan Makfiroh. Nah, jadi untuk kelompok 1 itu membahas miras dan kelompok 2 itu membahas narkoba. Nah, ini gambarnya ada ya, Ibu tampilkan di samping. Nah, Ibu minta kalian untuk mengomentari ya dari gambar-gambar yang sudah Ibu tentukan tadi ya, pembahasan kalian yang kalian diskusikan. Nah, yang seperti kelompok 1 kan mengenai miras. Nah, Ibu minta masing-masing nih dari kelompok untuk menyampaikan komentarnya mengenai gambar yang kalian perhatikan dan kalian amati tadi ya. Nah, kelompok pertama kan mengenai miras, kemudian kelompok kedua mengenai narkoba. Nah, kelompok 2 juga sama, mengamati dan juga memperhatikan gambarnya dan Ibu minta komentarnya ya. Dan selanjutnya untuk kelompok 1 itu membahas dampaknya dari miras, kemudian cara menghindari narkoba. Nah, itu seperti apa? Nah, itu kalian diskusikan. Ibu beri sekitar waktu 10 menit untuk kalian diskusi ya. Oke, sudah 10 menit ya. Oke, lanjut. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Iya, mengenai dampaknya pertama tadi dari kelompok 1 ya, menyampaikan timbulnya masalah kesehatan. Nah, biasanya kan timbulnya masalah kesehatan ini kalau orang yang minum minuman atau mabuk-mabukan, pertama mungkin ginjalnya, terus lambungnya yang bermasalah. Nah, yang kedua hilangnya budaya malu ya. Hilangnya budaya malu di sini karena kan kadang orang yang mabuk-mabukan bahkan minum di tempat umum pun dia tidak akan merasa malu karena dia merasa dengan apa yang dilakukan itu dia merasa benar ya. Nah, kemudian bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, karena kan dengan
mengkonsumsi miras itu akan timbul seperti bisa saja kan terjadi pembunuhan, kemudian adanya kekerasan terhadap orang lain karena dia tidak sadar, tidak bisa mengendalikan dirinya tadi. Nah, itu tadi ya hasil diskusinya kelompok 1. Kemudian lanjut ya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya ya. Oke, itu tadi penyampaian dari kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 tadi kan menyampaikannya bahwa cara menghindari narkoba itu dengan meningkatkan kadar iman kita ya, dan juga masalah kita dalam sehari-hari. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, yaitu salah satunya dengan kita taubatan nasuha. Nah, kemudian kelompok 2 juga menyampaikan dengan meningkatkan akhlak dan etika bergaul. Nah, karena kan kalau kita sudah tahu orang yang biasanya mengkonsumsi narkoba, maka kita akan menghindari. Nah, jadi cara untuk kita menghindari tadi akhlak tercela tadi yaitu dengan kita meningkatkan kualitas akhlaknya ya, dan juga etika bergaul, karena pasti orang tidak akan menyukai orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, kemudian mengatur waktu dengan baik ya. Nah, mengatur waktu dengan baik di sini kita bisa dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita ya kan, dengan hal-hal yang baik. Oke, itu tadi ya penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2. Nah, Ibu selanjutnya minta nih dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau? Oke, kelompok 1. Silahkan untuk menyampaikan ya hasil pembelajaran kita pada hari ini atau kesimpulannya. Iya, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, itu tadi ya penyampaian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mungkin ada sedikit yang ingin Ibu tambahkan, yaitu dalam kita menghadapi nih ya akhlak tercela perilaku remaja yang terjadi sekarang ini. Nah, pertama kita harus menjadi pribadi yang tangguh ya, dan juga kita harus berakhlak mulia ya, berperilaku yang baik di lingkungan kita ya, agar tidak terjadinya hal-hal yang menyimpang. Nah, kemudian kita juga harus mengembangkan nih potensi-potensi yang ada di diri kita. Nah, jadi kita akan disibukkan dengan hal-hal yang baik. Nah, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik ya, seperti akhlak tercela yang kita pelajari tadi. Nah, mungkin itu ya tambahan dari Ibu. Selanjutnya Ibu ada soal untuk kalian bisa lihat di samping ya. Nah, di sini ada soal, kalian kerjakan dan jangan lupa dicatat ya soalnya. Nanti minggu depan dikumpul ya sama Ibu. Nah, selanjutnya kita akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Oke? Kalau begitu Ibu minta maaf ya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata dalam penyampaian. Oke, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.